Selamat pagi, selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau satukan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kasih
Hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan dan kemurahan-Mu. Kalau hari ini kami boleh ada di tempat ini, itu adalah kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Kami boleh datang di dalam rumah-Mu Tuhan, membawa kerinduan hati kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Saat ini kami rindu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di dalam hati kami Tuhan, melawat setiap kami yang hadir. Kami rindu Tuhan, kami diubahkan ketika kami datang. Kami membawa segala sesuatu dalam hidup kami, tapi ketika kami pulang, Tuhan, kami membawa keubahan. Mari Roh Kudus, Engkau bekerja di antara kami. Urapi kami semuanya Tuhan lewat ibadah pagi hari ini. Baik kami yang ambil bagian dalam pelayanan, urapi kami Tuhan. Juga jemaat-Mu yang hadir, urapi Tuhan, supaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Apa yang kami bawa Tuhan, apa yang kami rasakan saat ini, mari Tuhan Engkau turun tangan bekerja bagi setiap kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya melalui ibadah ini Engkau meneguhkan setiap iman kami. Kami percaya melalui pujian penyembahan, melalui firman yang kami dengar, Engkau menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memerlukan Engkau setiap saat, setiap waktu. Itu sebabnya kami mau serahkan hidup ini di dalam tangan-Mu. Mari Roh Kudus bekerjalah dari awal sampai akhirnya. Oh, terima kasih. Kami siap memuji memuliakan nama Tuhan.
Kami siap membuka hati, kami siap menyembah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Engkau yang mengambil alih, Engkau yang memimpin kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Saudara bergirang pagi hari ini, Amin. kita mau berikan yang terbaik di pagi yang indah ini, bersyukur sebab Dia, Yesus, sangat cinta kepada kita. Oh haleluya, oh giranglah. Tuhan Yesus meninggalkan kita? Setiap detik tidak pernah meninggalkan kita. Kadang kita ya di dalam hidup kita coba nafas kita kalau diambil sebentar, tak tinggal dulu sebentar, mati ya saudaraku. Betapa kita perlu Yesus. Karena itu Dia sangat baik di dalam hidup kita. Mari kita mau puji Dia dengan sungguh-sungguh karena kebaikannya. Kita harus balas kebaikannya, begitu luar biasa. Sambil kita berdiri, kita naikkan pujian. Yesus baik, oh Yesus baik. Oh
Tanpa Yesus apa artinya kita, saudaraku? Karena itu pada saat ini saudara yang rindu ingin menyaksikan cintanya Tuhan, saya undang maju ke depan ya. Kita naikkan pujian ini sambil kita semakin rasakan makin dekat sama Tuhan. Yesus baik. Kita mau siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya Yesus satu-satunya penolong kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, kuat hatiku. Katakan
Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, kuat hatiku. Ku terima berkat-Mu, ku
syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala kasih-Mu Tuhan Yesus Bapa. Kami benar-benar kembali menyerahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk mau dibentuk, untuk mau diperbaharui Tuhan, untuk mau Tuhan Engkau pakai Tuhan menjadi apa yang Engkau mau Tuhan Yesus Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala sesuatu yang tidak bisa kami balas dengan apapun Tuhan, selain kami memuji, memuliakan, menyembah dan meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini Tuhan, yang lemah kami kuatkan Tuhan, yang susah Kau hiburkan Tuhan. Semuanya Tuhan Kau pulihkan hidup kami Tuhan. Sebab biar nama-Mu ini dipermuliakan Tuhan. Kiranya Kau materaikan firman-Mu Tuhan dalam pikiran kami, dalam hidup kami Tuhan, dalam kehidupan kami Tuhan Yesus Bapa. Mari Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu Tuhan yang akan melayani Tuhan Yesus Bapa. Kiranya firman-Mu Tuhan, semuanya Tuhan tercurah, tak sedikit pun terhilang Tuhan dari yang kami mau dengar Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu yang ajaib Tuhan membawa kami lebih baik lagi Tuhan Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi tidak ada yang kami lakukan Tuhan selain mengucap syukur. Dan hari ini kami mau dibentuk Tuhan oleh firman-Mu yang berkuasa, yang hebat Tuhan Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat kita bersekutu di dalam kasih Tuhan, baik yang di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah masing-masing. Melihat situasi kondisi sekarang ini sungguh sangat pelik rasanya. Ya. Sepanjang perjalanan saya untuk mencari minyak solar aja susah. Dan saya lihat sekarang sudah cukup antrian panjang. Ini dampak dari keberadaan dunia sebenarnya. Baru saja selesai corona, muncul lagi namanya virus Omikron. Tidak sampai di situ, berkecamuk lagi, di mana perang Rusia dengan Ukraina. Ini punya dampak yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, apa kata firman? Situasi kondisi sekarang ini belum seberapa. Rasul Yohanes di Pulau Patmos dalam pergumulannya, dalam penderitaannya, saat Rasul Yohanes dibuang di Pulau Patmos itu mendapat penglihatan. Mari kita akan lihat dulu bersama-sama. Di dalam firman Allah, kitab Wahyu, ini penglihatan Rasul Yohanes pada saat dibuang di Pulau Patmos pada tahun 90 Masehi. Pasal pertama, Wahyu pasal pertama ayat yang ke-9. Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu, dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di Pulau Patmos yang di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Saat dibuang atau dipenjarakan di Pulau Patmos, apa yang terjadi? Maka Rasul Yohanes mendapat penglihatan. Salah satu penglihatan itu saya akan sesuaikan dengan keberadaan sekarang yang terjadi sekarang ini. Dalam Wahyu pasal yang ke-6, kita lihat di situ Wahyu pasal yang ke-6 ayat ke-5. Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Dikatakan demikian.
Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari," dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuda itu bicara lambang kemiliteran atau lambang perang, lambang kekuatan. Lalu kata hitam di situ ditulis kata melas. Artinya hitam yang menyatakan lambang kegelapan, masa kesukaran, masa penderitaan. Jadi kuda hitam itu menyatakan kesulitan yang luar biasa, kesedihan, keadaan yang mengerikan, dan tidak ada keberuntungan lagi. Dan ini sudah mulai masuk. Karena itu sebenarnya masa-masa yang sulit. Bahkan dalam pidatonya Bapak Jokowi menyatakan akan terjadi lonjakan-lonjakan, kenaikan harga. Bukan 10-20%, tetapi sampai 90%. Kalau lonjakannya sampai 90%, berarti firman sudah mulai digenapi. Harga gandum secupak sedinar. Itu sedinar gaji upah 1 hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak sampai di situ. Bahkan dikatakan juga si penunggang kuda ini membawa sebuah timbangan. Dalam situasi yang sulit, penunggang kuda ini membawa timbangan. Saya mau buka di kamus. Timbangan itu adalah alat ukur. Timbang itu menimbang, alat ukur berat dan ringannya. Saya buka di kamus, alat pengukur itu ternyata dipandang dari situ rohani sekarang. Dalam kitab Zakaria pasal yang pertama ayat yang ke-16. Dalam Zakaria pasal pertama ayat 16 dikatakan demikian. Sebab itu beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Jadi rupanya dibangunnya rumah Allah juga di situ terukur juga di dalam. Nanti kita akan masuk ke dalam. Apakah ada hubungannya alat pengukur dengan kata Rasul Yohanes itu? Ini sedikit ada pelajaran tentang alat pengukur itu. Nah, di dalam Wahyu pasal yang ke-10, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-11. Wahyu pasal 10 ayat 11, ini penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos dikatakan, maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Saya melompat ayat pasal 11 ayat 1. Kemudian diberikan kepadaku sebatang bulu seperti alat pengukur rupanya.
dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah, dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya, atau 3 tahun setengah. Berangkat dari ayat ini, rupanya kehidupan rohani kita lambat maupun cepat akan diukur. Sejauh mana penyerahan kita kepada Tuhan? Sejauh mana? Saya buka saja. Sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan? Artinya kehidupan rohani kita lambat maupun cepat akan diukur. Hanya orang-orang yang serius dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, melihat situasi kondisi yang seperti ini, kita yang sungguh-sungguh akan kuat. Tetapi yang tidak sungguh-sungguh akan tinggalkan Tuhan. Dan hari-hari ini saya melihat banyak orang-orang yang sudah banyak meninggalkan Tuhan. Karena ekonomi yang begitu carut marut, susah di mana-mana. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kehidupan rohani kita? Tingkat kerohanian kita sejauh mana? Penyerahan kita kepada Tuhan sejauh mana? Ini menjadi tolak ukur. Hubungan kita dengan Tuhan ini pun bagian tolak ukur. Berulang-ulang dan seringkali saya katakan, orang sehebat apapun begitu mundur dari Tuhan lenyap. Kalau saya membaca Alkitab sangat objektif, orang-orang yang saya lihat luar biasa, toh pada akhirnya jatuh. Dan mengapa orang bisa jatuh? Karena keintiman dengan Tuhan itu sudah mulai pudar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sendiri menyatakan kehidupan rohani kita, kehidupan iman kita, Tuhan sudah mengukur. Yesus berkata di dalam Injil Matius pasal yang ke-5, Tuhan sedang mengukur bait suci kita. Takaran iman kita sedang diukur oleh Tuhan. Bukan nanti tapi sekarang sudah mulai. Dan pada saat itu pun Yesus sudah menyatakan, sudah mengukur bagaimana pengiringan kita kepada Tuhan. Keseriusan kita kepada Tuhan. Diukur sudah. Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Injil Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-20. Kalau saya mengambil ayat ini, saudara, ini juga Yesus menuntut kehidupan iman kita. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Betul, saudara? Jadi tolak ukur di sini. Yesus ini menyatakan kalau keagamaan kita bicara iman, keimanan kita tidak melebihi daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, maka sulitlah kita masuk dalam kerajaan surga. Berarti di sini Tuhan izinkan terjadi situasi kondisi seperti ini supaya hidup kita penuh penyerahan kepada Tuhan. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi mereka yang duduk di departemen,
pegawai sipil pemerintah tidak terlalu rasa. Tetapi bagi pedagang, bagi pengusaha, bagi karyawan pabrik itu semua rasa. Betapa sulitnya situasi seperti ini. Dan Alkitab tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Sangat jelas kesulitan-kesulitan terus bertambah. Firman Allah mengatakan bahwa pada hari akhir akan terjadi masa yang sulit, kata 2 Timotius pasal yang ketiga. Namun di masa yang sulit ini Yesus pun menuntut juga dalam kehidupan kita. Kalau keagamaan kita tidak lebih atau tidak melebihi dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat, maka kita akan tidak masuk dalam kerajaan surga. Tuhan minta keseriusan kita dengan Tuhan hari-hari ini. Yang setuju katakan amin. Ya. Saudara, ini belum seberapa. Kalau terjadi perang nih, serius ini perang Ukraina dengan Rusia betul-betul, yang lain ikut nimbrung di situ, mau jadi apa? Saya melihat di luar seperti itu. Dampaknya sangat. Sekarang udah terasa. Bukan hanya minyak goreng aja yang langka, minyak solar pun langka. Ya. Kalau bicara perang, firman Allah pun berkata dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 9, lengkap. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat 9 berkata demikian. Yesus sendiri berkata soal peperangan ini. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahan akan datang segera. Jadi perang harus terjadi dulu. Nah, kalau perang ini sudah terjadi, terus terjadi, akibat dari perang itu pasti ada. Masa yang sulit, masa yang sangat menyedihkan, mengerikan, bahkan semua harga pada naik. Kalau begitu bagi orang yang punya duit bisa membeli. Ya, sesaat. Tetapi akibat dari perang itu, situasi yang sulit, maka munculnya yang namanya kelaparan. Secara fisik mengalami kelaparan. Tetapi secara rohani pun punya dampak. Orang banyak mencari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau situasi yang sulit seperti ini, apa yang terjadi? Rasul Paulus sudah ungkapkan demikian. Ini bicara soal iman. Situasi yang pelik ini bagian menguji kemurnian iman kita. Saya menyampaikan hal ini bukan berarti iman saya sudah kuat. Saya pun berkata belum tentu. Tetapi perlu saya sampaikan, dan ini menjadi perenungan buat saya pribadi. Kalau ini terjadi, saya katakan Tuhan beri kekuatan kepadaku. Supaya aku sanggup mengatasi semua pergumulan-pergumulan begitu berat. Bapak Ibu yang dikasihi, untuk itulah Tuhan itu memberikan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus, supaya kita kuat mengatasi masalah persoalan yang begitu pelik ini. Coba kita melihat ungkapan Rasul Paulus yang terdapat di dalam surat Roma, di mana kesetiaan
Rasul Paulus melayani Tuhan. Di mana cintanya Rasul Paulus kepada Tuhan diuji. Tidak serta-merta percaya, tidak ada ujian, tidak begitu. Apakah waktu kita diuji itu kita kuat atau tidak? Di situ letaknya, sejauh mana imanmu kepada Tuhan, sejauh mana penyerahan kita kepada Tuhan, sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan. Nah, ini tolak ukur. Maka saya punya, yang Tuhan percayakan, saya membuka ladang baru di Pandan itu, mempersiapkan jemaat tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Murni bersih di mata Tuhan, bagaikan mempelainya Tuhan. Nah, bagaimana orang bisa tidak bercacat celah? Bila mana orang tersebut tidak punya hubungan intim dengan Tuhan. Keintiman itu bukan saja membangun kita tidak bercela, tetapi keintiman kita dengan Tuhan itu membuat kita kuat. Amin Bapak Ibu. Lampu ini bisa menyala karena ada hubungan. Coba kalau putus, habis sudah, gelap semua. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan intim dengan Tuhan, saya percaya kekuatan yang datang daripada Tuhanlah membuat kita bisa mengatasi masalah persoalan. Seperti Rasul Paulus katakan demikian. Dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Jelas sekali Rasul katakan, siapakah yang memisahkan aku dengan kasih Kristus? Siapakah yang bisa memisahkan kita dengan Tuhan? Penindasankah? Kesesakankah? Penganiayaankah? Ketelanjangan, bahaya, dan pedang, atau kelaparan? Ini kan berarti masuk dalam ujian iman. Nah, kapan ujian iman itu? Saya melihat situasi kondisi dunia seperti ini, negeri seperti ini, maka kita akan masuk ke ranah ujian iman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada ujian yang Tuhan izinkan dalam keluarga. Ada ujian yang Tuhan izinkan seluruhnya. Kalau kemarin Tuhan izinkan istri harus masuk rumah sakit, nyaris hampir stroke yang keempat, tetapi Tuhan tolong. Dalam pergumulan saya berdoa, Tuhan tolong, Tuhan menolong. Itu diuji. Yang tadi harus istirahat dengan baik, saya harus jaga di rumah sakit dari pagi sampai jauh malam, nyaris pagi tidak bisa tidur karena kondisi istri harus dipakai apa itu namanya, oksigen, di scan segala. Saya tunggu. Itu ujian dalam keluarga. Ada ujian umum, ya ini terjadi. Semua barang-barang naik. Ada yang di PHK, usahanya mulai menurun. Ini punya dampak. Menurunnya barang-barang apa? Menurunnya ekonomi. Tagihan jalan terus. Nggak bisa, hutang bertambah. Ada kesaksian kemarin. Kebetulan ada beberapa pengusaha datang ke rumah. Dia cerita. Si apa? Pinjam dana di bank. Sekian ratus juta, sekarang sudah berapa M bunga berbunga, tidak bisa bayar. Akhirnya perusahaan diserahkan, bukan 1, 7 perusahaan diserahkan, itu masih kurang. Dan sekarang ini ditampung keluarganya. Pengusaha yang hebat luar biasa bisa jatuh terpuruk karena ekonomi. Apalagi karyawannya. Firman Tuhan jelas.
Kalau ini proses pengujian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kata firman? Karena kita hidup oleh firman. Di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ketiga, sangat jelas dikatakan, Amsal 10 ayat yang ketiga, Tuhan tidak membiarkan orang benar Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Amin. Orang benar tidak akan mengalami yang namanya penderitaan apapun namanya sampai terjadi kelaparan. Tidak. Mengapa demikian? Karena orang benar hidup oleh iman. Surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, dia menyatakan diri bicara soal iman. Karena orang benar itu hidup oleh iman, bergantung mutlak kepada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan, mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Saya katakan pada almarhum Pak Andri, pada waktu itu, apapun yang terjadi, mati dan hidup di tangan Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan punya rancangan dan rencana. Bapak Ibu yang dikasihi kembali, kalau Amsal menyatakan Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan karena orang benar hidup oleh iman, Rasul Paulus menjawab dengan tegas. Dikatakan demikian, surat Roma pasal yang pertama ayat 16 dan 17. Surat Roma pasal pertama ayat 16 dan 17 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis. Seperti ada tertulis. Apa dikatakan? Orang benar. Apa saudara? Orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Bukan hidup karena materi, bukan. Itu bonusnya aja. Iman mendatangkan sesuatu, mencukupi semua keperluan dan kebutuhan kita. Kalau saya renung, CT scan itu cukup mahal. Obat-obat cukup mahal. Tapi Tuhan lewat pemerintah ada BPJS. Sehingga semua tercover. Tapi ada juga obat-obat yang harus kita beli cukup mahal. Tetapi Tuhan sediakan. Amin. Amin saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Kalau orang benar itu hidup oleh iman, Rasul Paulus, Rasul Yohanes, Rasul Petrus tidak pernah janjian bahasa iman. Tetapi Rasul Petrus menerjemahkan orang-orang yang beriman itu punya dampak yang luar biasa. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, jaga, pelihara iman itu. Lewat apa? Iman timbul dari pendengar. Dengar apa? Dengar kebenaran firman. Siapapun kita, siapapun saudara. Saya kagum dengan Pak Niku, Bapak Kapolda Jatim. Saat peresmian gereja, saya bersama beliau
peletakan batu pertama. Saya duduk bareng, dia berkata, kalau bukan karena kasih Tuhan, saya tidak mungkin jadi Kapolda, Bapak Pendeta. Semua karena Tuhan, amin. Berangkat dari percaya kepada Tuhan, berangkat dari iman kepada Tuhan. Rasul Petrus berkata begini, 1 Petrus pasal pertama ayat yang kelima. Dalam situasi yang sulit, Tuhan menjamin. Surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang kelima dikatakan demikian. Ayo kita baca sama-sama 1, 2, 3. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Lanjut. Sangat luar biasa. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Mengapa kita dipelihara? Karena iman kita. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Lu saya bicara ini itu saya sedang membangun, saudara. Bukannya saya, keluarga. Dalam keluarga ada istri, ada anak-anak. Situasi yang sulit. Kita bukan pegawai. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Kita percayakan hidup ini kepada Tuhan. Dan apa janji Tuhan? Yaitu kita yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman. Dipelihara. Kata dipelihara itu saya buka di kamus, itu dijaga. Kata dipelihara itu dirawat. Kata dipelihara itu masuk juga dalam pendidikan. Kita dididik, kita dirawat, kita dijaga. Sejauh mana Tuhan menjaga hidup kita? Sejauh mana orang-orang beriman itu dijaga oleh Tuhan? Yang pertama kita jumpa dalam Kitab Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-10, di mana bangsa Israel dijaga bagaikan biji mata Tuhan. Nah, kita adalah Israel rohani. Dikatakan demikian Ulangan pasal 32 ayat yang ke-10, ayat yang ke-10. Kita lihat di situ. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Sejauh mana Tuhan menjaga kita? Sejauh mana Tuhan menjaga kita? Sejauh biji mata Tuhan dijaga. Demikian juga kehidupan kita. Tuhan menjaga karena kita bagaikan biji mata Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kita dirawat. Kata dipelihara itu dijaga dan dirawat. Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-29 berkata demikian. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya seperti Kristus terhadap jemaat. Sangat jelas nih. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Kristus merawat jemaat. Siapa jemaat itu? Kita. Kita dirawat oleh Kristus. Kata rawat jika kita sakit, dirawat Tuhan. Amin. Dirawat. Kata dirawat itu diperhatikan. Saya melihat perawat di rumah sakit sangat teliti memperhatikan si pasien.
Bu, ini obatnya, jangan lupa. Lu belum diminum, ayo diminum. Dirawat. Tuhan pun demikian. Perhatian Tuhan kepada kita. Kita siapa? Kita yang punya iman kepada Tuhan. Yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Yang pengharapannya hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan yang ketiga, dikatakan di situ, kita dikata dipelihara itu juga kita dididik, diajari. Kita dididik lewat apa? Lewat kebenaran firman. Setiap hari kita diajar oleh firman. Di dalam firman itu terkandung aturan. Dalam firman terkandung perintah yang harus kita taati. Berbahagialah mereka yang mendengar firman serta melakukannya. Rasul Paulus katakan kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal 3. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16. 2 Timotius pasal 3 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah adalah firman. Memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tujuan Tuhan mendidik kita, memelihara, mendidik kita, supaya kita mengenal kebenaran. Dan dampak daripada kebenaran itu, Yesaya katakan pasal 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Ada ketenangan, ketentraman sampai selama-lamanya. Inilah didikan Tuhan. Jadi iman membuat Tuhan memelihara kita. Apa itu maksudnya? Yang pertama, kita dijaga. Yang kedua, kita dirawat. Yang ketiga, kita dididik dalam kebenaran. Supaya kita merasakan damai sejahtera. Amin Bapak Ibu. Jadi sekali lagi satu kesimpulan, apapun yang terjadi dalam situasi yang tidak menentu ini, jangan takut kepada siapa-siapa, takutlah kepada Tuhan. Terus intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Salomo jauh daripada Tuhan, orang yang luar biasa. Hidupnya menjadi kacau. Siapa lagi? Ya, Nuh yang mendapat kasih karunia Allah. Setelah sukses jadi pengusaha anggur, dia jatuh. Ada banyak contoh dalam Alkitab. Bisa jatuh. Siapa yang tidak jatuh? Dalam sejarah Alkitab mencatat Henokh bergaul dengan Allah. Setelah itu Henokh diangkat oleh Tuhan. Itu tanda lambang gereja Tuhan, lambang jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Maka satu kali kelak, sebelum sangkakala berbunyi, orang-orang percaya diangkat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Untuk itu Bapak Ibu, persiapkan diri kita lebih serius lagi dengan Tuhan. Untuk engkau mendapat keseriusan, lihat situasi sekarang ini bagaimana. Kalau engkau melihat situasi seperti ini mencekam, tidak perlu takut lagi. Cari Tuhan selama Tuhan dapat kita temui. Kita tundukkan kepala, kita serahkan diri kepada Tuhan. Haleluya. Bapa di sorga, yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi kami yakin Tuhan, situasi yang serba sulit, kami tidak perlu takut. Bukankah Engkau menjamin dalam hidup kami? Tuhan tidak membiarkan orang benar
menderita kelaparan. Oleh karena orang benar hidup karena iman, dan imanlah yang menjamin hidup kami. Dijaga Tuhan, dirawat Tuhan, dididik Tuhan, sehingga kami boleh mengenal kebenaran-Mu. Matrekkan firman-Mu ya Tuhan dalam setiap pribadi yang sudah mendengar, baik di gereja-Mu ini maupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan tolong berkati mereka. Kiranya mereka tidak cemas, tidak khawatir situasi yang ada seperti ini, karena Engkau sendiri izinkan terjadi, namun Engkau juga akan memelihara orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami alaskan doa ini. Yang percaya bersama kita katakan amin. Saya kembalikan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kami atas nama Ibu Gembala beserta sidang jemaat di tempat ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Eko yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berikan persembahan. Kita nyanyikan satu pujian. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Jadwal ibadah kita seminggu ke depan. Hari Sabtu, Komsel Pemuda Remaja di gereja dimulai jam 5 sore. Hari Minggu pagi jam 9 ada ibadah anak-anak sekolah minggu. Minggu sore jam 4 kita ibadah raya disertai dengan perjamuan suci yang menjadi WL Bapak Febri, singer Ibu Lili dan Ibu Ailan, aser Bapak Ibu Frandi, kolektor Bapak Songkian, LCD Saudara Alfon, musik Bapak Stefanus, Saudara Theo dan Juan.
Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Joni Hardi dari Wonosari. Pelayan perjamuan suci Bapak Febri dan Bapak Teguh. Kita berdoa buat yang berulang tahun, Saudara Juan tanggal 23 Maret. Kita juga berdoa buat para lansia, Bapak Unjul, Bapak Hongpu, Bapak Akin, Bapak Kuangfu, Ibu Tin Marwan, Ibu Samuel, Ibu Femian, dan Ibu Edi Wijayanto. Pengumuman lain tidak ada. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan satu pujian. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Kita nyanyikan pujian ini 2 kali. Kemudian Bapak Eko akan berdoa untuk kita dan mohon berkat buat kita semua. Refnya saja 2 kali. Kiranya Tuhan terus memimpin kami. Kami mau dekat dengan Engkau. Jangan biarkan kami berjalan tanpa arah dan tujuan. Pimpin setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Agar hidup kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Meski banyak tantangan rintangan yang kami hadapi. Pegang tangan kami ya Tuhan. Pegang tangan kami supaya kami benar-benar kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jika di antara kami ada yang sakit, Tuhan tolong. Belas kasihan memulihkan, menyembuhkan yang sakit. Yang pergumulan yang begitu berat, belum ada solusi. Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Beri solusi atas masalah persoalan mereka. Lebih jauh ya Tuhan, kami menyerahkan diri kepada Engkau pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kalau kami mengangkat kedua tangan kami, ini bahasa iman kami penuh penyerahan kepada Tuhan. Karena kami sadar kemampuan kami terbatas, kekuatan kami terbatas. Kalau kami angkat tangan, Tuhan yang di luar batas itu turun tangan atas kami, maka Engkau sanggup menolong kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar. Lebih jauh kalau kami angkat tangan, Tuhan turun tangan. Engkau Tuhan
sedang memberkati kehidupan kami. Kami terima berkat itu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sudah terima berkat Tuhan. Yang percaya bersama kita katakan amin. Tuhan berkati kita. Selamat pagi.